Shalom, apa kabar? Kita berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Kristen. Saat ini untuk anak kelas 6. Bapak berharap kita semuanya sehat, amin. Dalam pelajaran ini, kita akan belajar di bab 10, melakukan seperti untuk Tuhan. Ya, ini sambungan dari pelajaran pertemuan sebelumnya. Saat ini kita di part 15, melayani dengan totalitas. Nanti Bapak akan jelaskan apa maksudnya totalitas. Ya, seperti biasa anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, alangkah lebih baik kita berdoa, kita serahkan pelajaran ini kepada Tuhan kita Yesus. Mari kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan pelajaran kami. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat agar apa yang kami pelajari pada saat ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bapak mengingatkan, siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting dalam pelajaran ini. Tuhan Yesus. Ya, kita lanjut pelajaran kita. Anak-anak, coba buka Alkitabnya di Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 11. Ya, seperti biasa, kita akan membuka Alkitab kita. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 11. Anak-anak sudah ketemu di kitab Perjanjian Baru, ya. Baik, Bapak akan munculkan di handphone atau di layar laptop anak-anak. Kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Di sini Paulus mengingatkan bahwa keuntungan bagi dia yaitu melayani Yesus. Dianggapnya semuanya itu sampah. Apa yang ditawarkan oleh dunia ini, dia anggap itu semuanya sampah. Dia lebih mementingkan Kristus Yesus, melayani Tuhan. Dalam hal ini anak-anak, Bapak mau menjelaskan bahwa paling utama dalam hidup kita yaitu melayani Tuhan. Nah, kalau gitu pertanyaannya, buat apa kita sekolah? Ya, itu harus kita sekolah. Karena apa yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Ya, ketika anak-anak menyapu rumah, itu seperti untuk Tuhan. Tapi dari semua yang kita lakukan di dunia ini, yang paling utama adalah menyenangkan hati Tuhan. Semuanya baik apa yang kita lakukan, semuanya baik harus kita lakukan. Ya, kalau anak-anak belajar, belajarlah seperti untuk Tuhan. Ya, melayani dengan totalitas. Apa sih maksud totalitas? Ya, arti totalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, maksudnya itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Totalitas artinya keutuhan atau keseluruhan. Ya, kesemestaan berarti seluruhnya. Ya, keseluruhan. Kalau kesemestaan berarti kalau kesemesta itu termasuk apa? Matahari, bulan, bintang, bumi, planet-planet yang lain, bintang-bintang lain itu semesta. Berarti seluruhnya. Ya, totalitas berarti keseluruhan hidup kita. Ya, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari totalitas. Nah, tidak jauh perbedaannya dengan pengertian menurut iman Kristen. Apa itu totalitas? Yaitu totalitas
dalam melayani Tuhan tidak dengan setengah-tengah, ya, setengah hidupnya, setengah untuk pekerjaan, setengah untuk keluarga, setengah untuk Tuhan, setengah untuk anak, setengah untuk papanya, setengah untuk mamanya, setengah untuk semuanya, setengah-setengah. Tapi maksudnya di sini yaitu totalitas hidup kita melayani Tuhan sampai akhir hidup. Nah, kalau gitu Pak, saya melayani nggak usah kerja dong, salah. Ya, arti totalitas dimaksudnya di sini, yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, contohnya kalau anak-anak lagi belajar, lakukanlah itu untuk Tuhan. Ketika ujian, jangan mencontek. Ya, ketika di sekolah, jangan berantem. Ya, ketika dikasih pekerjaan sama guru, jujur mengerjakannya. Ketika guru bertanya, di mana PR-mu nak? Jangan dijawab, tinggal Pak. Padahal tidak dikerjakan. Nah, itu tidak jujur. Nah, totalitas maksudnya di sini, kejujuran kita juga harus. Ya, ketika orang tua menyuruh mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sungut-sungut atau tunggu mendapat imbalan. Tidak bisa seperti itu. Lakukanlah dengan tulus, ya. Itu maksudnya totalitas dalam hidup kita melayani Tuhan. Dari tadi Bapak sudah bilang bahwa yang kita lakukan itu lakukanlah seperti untuk Tuhan. Totalitas dalam melayani Tuhan merupakan suatu pilihan bagi seseorang. Apakah mau atau tidak, karena semua mempunyai upah masing-masing. Jadi totalitas di sini tergantung kita, ya, tergantung anak-anak mau melakukannya apa tidak. Ya, kalau anak-anak mau ada upahnya. Apa upah kita? Nanti ada mahkota kehidupan. Di mana? Di surga ketika Yesus datang kelak menjemput kita orang percaya. Kalau melakukannya setengah hati atau dengan sungut-sungut atau dengan melayani Tuhan tidak sungguh-sungguh, upahnya apa? Nah, ada yang tahu upahnya? Upahnya masuk neraka. Kenapa? Ada kebohongan, sungut-sungut, dusta, melawan orang tua, ya, melawan aturan-aturan yang ada di dalam Alkitab. Ya, upahnya mahkota dari iblis. Kemana? Ya di neraka. Ngapain? Ya disiksa. Anak-anak tergantung pilih. Mau upah dari Tuhan atau dari iblis. Tergantung anak-anak. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu tidak seperti robot. Kamu harus ke kiri, ke kanan, maju, mundur. Enggak. Tuhan kasih kebebasan buat kita. Itulah Tuhan kasih kepada manusia tidak seperti robot tadi yang Bapak bilang, tapi dikasih kebebasan. Anak-anak mau apa tidak, ya, tergantung. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, mungkin orang tua tidak tahu, mungkin abangnya tidak tahu, mungkin guru nggak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang anak-anak lakukan. Jadi lakukanlah yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan melihat dari surga. Ya, ada lagunya begini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat. Titik-titik, anak tahu, ya. Anak-anak pasti tahu kelanjutan lagu itu. Ya, tergantung anak-anak melakukannya atau tidak, ya. Salah satu tokoh Alkitab yang melayani dengan totalitas yaitu Paulus. Anak-anak pasti sudah tahu kisah hidup Paulus. Kita mengetahui pekerjaan Paulus sebelum bertobat, namanya Saulus. Ya, dia seorang hamba Tuhan, dikatakan hamba Tuhan menurut agamanya, yaitu Yahudi. Ya, dia belajar kitab, belajar Taurat. Dia melakukannya itu menurut dia sudah benar, ya. Bahkan dia mengejar orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia tangkap, dia masukkan ke penjara, dia siksa, bahkan ada yang dia bunuh. Menurut dia itu sudah benar, ya.
Bahkan dia minta surat semacam izin kepada kepala imam untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia kejar kemanapun dia kejar, ke daerah-daerah dia kejar, dia tangkap, ya, dia siksa. Menurut dia itu benar, itu tadi Pak bilangnya, menurut dia itu benar di hadapan Tuhan. Menurut dia, tapi setelah dia bertobat, mengenal Yesus, dia menyadari ternyata perbuatan saya itu salah. Ya, nah, dia berubah kembali kepada Tuhan. Dia menyadari kesalahannya dan dia bertobat. Pertobatannya totalitas untuk Tuhan. Totalitas apa? Apa yang dihadapi oleh Paulus? Paulus pernah dipenjara, ya. Dia dipenjara sampai akhir hidup, dia dipenjara sebenarnya. Dia dipenjara, disiksa, dicambuk, ya. Bahkan Paulus bersama dengan Silas, ya, pernah dipukulin di pasar, ya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 23, dia di sana disesah katanya, ya, dipukuli, ya, bersama dengan Silas. Mereka dipukuli. Kenapa? Karena memberitakan Injil. Karena kasihnya kepada Tuhan. Rela dipukuli. Nggak apa-apa pikirnya. Karena apa? Dia melihat upahnya besar di surga. Dia melayani dengan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Apalagi yang dialami Paulus ini kalau kita melihat di penjara. Coba, kira-kira anak-anak mau nggak di penjara seperti ini? Tangan dan kakinya dibuat di kayu dan dia tidak bisa bergerak. Makan di situ. Maafnya anak-anaknya, mereka buang air kecil, buang air besar juga di situ. Mereka tidak bisa bergerak. Terikat tangan dan kaki di kayu. Ya, ini namanya belenggu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tapi iman mereka, ketika mereka dapat siksaan, cambukan, iman mereka tidak kendur. Tetap kuat di dalam Tuhan. Ketika ada masalah, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Demikian juga hidup kita anak-anak ya, harus mengandalkan Tuhan. Apalagi yang dihadapi Paulus, dia dituduh mencemarkan agama Yahudi. Ya, dia dituduh menjelek-jelekan agama Yahudi. Oh, agama Yahudi. Ya, dia ditangkap, dipenjara juga, dipukuli juga, tapi tetap imannya percaya kepada Yesus. Masih banyak kisah-kisah yang dialami oleh Paulus setelah dia bertobat. Sebelum dia bertobat, hidupnya sangat enak sebenarnya. Serba dilayani. Ya, karena dia seorang pemimpin. Dia seorang pemimpin yang dihargai. Anak-anak tahu kalau namanya seorang pemimpin dihargai, tinggal memerintah anak buah, ambil ini, kamu pergi ke sana, pergi ke sini, kamu kemari. Tinggal begitu Paulus sebenarnya. Tapi setelah dia bertobat, justru dia dikejar-kejar. Ibaratnya seperti buronan. Dia ada di satu tempat, didatangi, dia harus kabur cepat-cepat. Ya, itulah yang dialami Paulus ketika dia ditangkap. Dia tetap tidak kendur imannya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, Paulus tidak khawatir masalah hidupnya. Dia justru khawatir kepada jemaat yang menerima ajaran palsu. Ya, seperti ini gambar ini ilustrasi ketika dia di penjara, dia mengkhawatirkan jemaat yang dia layani. Bagaimana sampai jemaat ini jangan sampai tersesat. Ya, ajaran-ajaran palsu yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus dikatakan bahwa Yesus itu penipu katanya. Itu yang dikhawatirkan Paulus. Selama di penjara, dia memikirkan hal itu supaya jemaat ini tidak tersesat. Ya, supaya jemaat ini tidak masuk neraka. Itu yang dikhawatirkan Paulus. Dia tidak mengkhawatirkan hidupnya. Apa yang saya makan, masa depan saya apa, terus orang tua saya bagaimana. Enggak, dia nggak memikirkan itu, tidak memikirkan. Dia hanya memikirkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Itu yang dipikirkan oleh Paulus. Jangan sampai jemaat yang dilayani tersesat. Anak-anak, apakah memikirkan anak-anak Tuhan yang lain? Atau hanya memikirkan diri sendiri? Memikirkan hanya keluarga sendiri? Apakah pernah melihat ketika anak-anak menonton di televisi korban bencana, korban perang,
ya, kebanjiran, kebakaran. Apakah anak-anak pernah mendoakan mereka? Itu pertanyaannya. Kalau belum pernah, saatnya anak-anak berdoa buat mereka. Doakan mereka supaya Tuhan juga melawat hidup mereka. Ya, membukakan jalan atas segala pergumulan mereka. Apalagi saat ini, kalau kita melihat COVID ya, anak-anak bisa mendoakan mereka, memberikan kekuatan kepada para dokter, suster untuk melayani orang yang menderita atau terpapar dengan COVID ini. Ya, kita doakan pemerintahan kita, ya, supaya mereka kuat menjalankan tugas mereka dan takut akan Tuhan. Ya, anak-anak ya. Nah, saatnya anak-anak coba lihat di bawah ada tulisan like atau gambar jempol, diklik dulu, terus di-subscribe, terus jangan lupa dibagikan. Ini satu bentuk pelayanan kita juga terhadap teman-teman kita. Dibagikan terhadap anak-anak Tuhan yang beragama Kristen supaya mereka juga dapat belajar pelajaran agama ini. Mereka juga diberkati. Ketika anak-anak membagikan ini juga membantu kami dalam mengembangkan pelayanan ini. Ya, Bapak juga melayani lewat channel ini, yaitu dengan pelajaran ini. Bapak juga termasuk pelayan ketika anak-anak membagikan. Ini juga namanya melayani. Ya, jangan lupa loncengnya diklik ya. Nah, salah satu tokoh yang saat ini beliau sudah meninggal, yaitu Bunda Teresa. Ya, Bunda Teresa ini dia lahir di mana? Anak-anak tahu? Di Albania. Ya, Bunda Teresa bernama asli Agnes Gongsa Bojaxhiu. Ya, susah menyebutkannya. Agnes Gongsa Bojaxhiu ya. Lahir pada tanggal 26 Agustus tahun 1910. Ya, Bunda Teresa dia lahir di Albania. Bunda Teresa melayani, dia seorang biarawati dari gereja Katolik. Ya, dia dari gereja Katolik. Nah, pusat pelayanannya ada di Calcutta, India. Ya, kita tahu di India itu ada namanya kasta. Ya, ada 4 kasta. Ya, di situ ada kasta untuk orang kaya, orang miskin, dan itu dipisah-pisah hidupnya. Yang orang yang miskin tidak bisa naik kastanya, nggak akan bisa naik kasta karena itu sudah aturan menurut agama mereka. Ya. Nah, Bunda Teresa melayani orang-orang miskin di Calcutta, ya, orang miskin kumuh, jompo, yatim piatu, orang yang kelaparan hampir mati, terlantar di jalanan. Kesanalah Bunda Teresa datang. Dia mengambil orang-orang yang terlantar tadi, dia kumpulkan di satu tempat, dia kasih makan, ya, dia obatin orang yang sakit. Bahkan pernah suatu saat Bunda Teresa pernah naik pesawat. Di dalam pesawat itu pastinya orang-orang berduit pada zaman dulu, ya, hanya orang-orang kaya yang bisa naik pesawat. Tapi karena Bunda Teresa mungkin dikasih kesempatan oleh dari gereja Katolik, dia naik pesawat. Di dalam pesawat dia melihat pramugari memberikan makanan. Mungkin karena merasa di ketinggian itu makanan kurang enak, mereka nggak makan. Tahu mereka makan sedikit, dibuang. Bunda Teresa mengambil makanan itu, dia mengumpulkan makanan yang ada di pesawat, dia kumpulin. Orang melihat, mereka bertanya, "Ibu, buat apa itu makanan?" Dan dia menjelaskan bahwa makanan itu akan diberikan pada orang-orang yang terlantar, orang jompo, yatim piatu, yang kelaparan di jalanan Calcutta. Wah, mereka sedih, mereka kasih makanan itu. Dia bawa turun dari pesawat, dia bagikan orang-orang yang terlantar tadi. Itu pelayanan yang dilakukan oleh Teresa dengan totalitas hidupnya dilakukan. Sebenarnya Bunda Teresa bisa nggak hidupnya enak di biara atau di gereja? Bisa. Ya, tapi dia turun tangan langsung ke jalanan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sampai akhir hidupnya dia tetap melayani. Ya, ketika dia meninggal, Bunda Teresa, banyak orang yang datang. Itu Bapak sempat nonton waktu dia meninggal, itu disiaran langsung di seluruh dunia. Ya, banyak orang yang sedih dan menangis ketika Bunda Teresa mau dikubur. Ya. Nah, ini contoh, ini gambar-gambar di mana Bunda Teresa
melayani di jalanan Kalkuta, ya, kota-kota kota miskin dikatakan di sana. Ini Bunda Trisha datang, ada orang-orang terlantar, anak-anak yang terbuang, anak-anak yang kelaparan di jalanan, ya, orang tua, orang jompo yang di jalanan dia rawat, ya, terus orang anak-anak jalanan dia rawat semuanya, ya. Di Tuhan, inti dari pelajaran kita pada hari ini, melayani Tuhan bukan dengan setengah hati, ya, melayani Tuhan bukan dengan setengah hati, tetapi sepenuh hati dengan totalitas kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat aktivitas hidup kita di kehidupan saat ini. Baik, demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Kristen ini untuk kelas 6 di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.